Apa kabar teman-teman mahasiswa akuntansi Untak Surabaya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan lebih semangat hari ini. Nah, senang sekali saya bisa berada di sini bersama kalian di tengah-tengah calon akuntan masa depan yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Mardiono, dan hari ini saya akan menjadi pemandu dalam diskusi kita yang akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan dalam dunia akuntansi, yaitu Sustainability Accounting and Reporting, Development, Linkages, and Reflection. Saya yakin topik ini pastinya akan memberikan banyak wawasan berharga untuk calon-calon akuntansi ke depannya. Untuk membahas topik yang ini, kita telah mengundang seorang ahli yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas dalam bidang Sustainability Accounting. Beliau adalah Dr. IBK Bayangkara MM, AKCA, CMA, JCRA, JSP. Beliau merupakan dosen akuntansi Untak Surabaya, lulusan S1 Universitas Mataram, S1 Universitas Brawijaya Malang, S2 dan S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ekonomi. Beliau ini masih aktif bekerja pada perusahaan KAP di Surabaya dan masih aktif menulis beberapa buku akuntansi. Dengan wawasan dan pengalaman beliau, kita dapat mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai perkembangan, keterkaitan, dan refleksi dari praktik sustainability accounting ini. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan sedikit aturan main pada talk show kali ini. Para audiens bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan sustainability accounting and reporting. Dan nantinya Pak Bayangkara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kami sangat mendorong partisipasi aktif dari kalian semua, karena ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam pemahaman mengenai topik yang relevan. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu Dr. IBK Bayangkara MM, AKCA, CMA, JCRA, JSP. Dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Mari teman-teman yang ingin bertanya mengenai Sustainability Accounting and Reporting. Sebelum bertanya, boleh saya menyampaikan semacam overview dulu ya. Kenapa Sustainability Accounting ini menjadi penting pada saat ini? Ya, izin dulu ya sebentar ya. Boleh. 3 menit saja. Saudara-saudara, kita para akuntan ini kan sangat erat kaitannya dengan dunia pelaporan. Maka saudara-saudara ya, pekerjaan saudara nanti akan membuat laporan. Ya. Laporan dibuat melalui proses akuntansi, maka ada accounting proses. Nah, accounting proses yang kita pelajari pada saat ini lebih banyak berbicara tentang akuntansi keuangan. Sehingga laporan yang kita hasilkan juga adalah laporan berupa laporan keuangan. Saudara, laporan keuangan itu penting. Tetapi laporan keuangan tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan investor, terutama berkaitan dengan sustainability-nya perusahaan. Kalau kita bicara tentang laba, kita akan bisa melihat di laporan keuangan. Tapi kalau pada saat kita bicara tentang keberlanjutan perusahaan, bagaimana kontribusi perusahaan dalam ikut berpartisipasi menjaga iklim dan sebagainya, menetapkan kehidupan yang bermartabat, mensejahterakan semua orang, tidak nampak dalam laporan keuangan. Nah, untuk itulah laporan keberlanjutan itu menjadi penting, dan proses untuk melahirkan atau menyusun laporan keberlanjutan itu disebut sebagai sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan. Oke, kita sekarang berdiskusi tentang hal itu. Semoga ini menjadi insight untuk kita bersama. Saya sering mendengar kata keberlanjutan, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keberlanjutan itu? Dan dimensinya itu apa saja ya Pak? Terima kasih. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang keberlanjutan, definisi dasar keberlanjutan itu kalau kita lihat di Bernard Report ya, itu diterbitkan tahun 87, adalah bagaimana seseorang memenuhi kebutuhannya saat ini dengan tanpa mengganggu generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya.
Kalau orang tua kita bilang kan, apa yang ada sekarang bukan milik kita tetapi titipan anak cucu kita. Kira-kira seperti itu modelnya. Nah, kalau kita kemudian berbicara tentang keberlanjutan perusahaan, ya, ini keberlanjutan perusahaan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu berkembang, mendapatkan keuntungan tanpa mengganggu ekosistem kehidupan, tidak merusak alam, dan menjaga kehidupan yang mensejahterakan semua orang. Maka keberlanjutan perusahaan kemudian bisa kita lihat dari 3 dimensi. Ya. Yang pertama berkaitan dengan kinerja ekonominya, apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berkaitan dengan kinerja lingkungannya, apakah dalam rangka mendapatkan keuntungan dia menggunakan sumber-sumber alam dengan baik tanpa mengganggu atau tanpa merusak alam. Dan kinerja sosial. Boleh perusahaan mendapatkan keuntungan tetapi tetap harus mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat di sekitarnya atau masyarakat yang terlibat dalam operasional perusahaan. Dalam bahasa kerennya ini kita sebut sebagai apa? Triple bottom line. Ya. Planet, people, dan profit. Itu kira-kira. Tadi kan sudah dijelaskan tentang keberlanjutan. Nah, tapi penting untuk memahami prinsip-prinsip apa yang mendasarinya. Pertanyaannya, apa saja prinsip-prinsip keberlanjutan yang menjadi pedoman agar konsep keberlanjutan bisa diterapkan dengan baik? Terima kasih, Pak. Prinsip-prinsip keberlanjutan itu tergantung kepada para ahli yang memunculkan prinsip-prinsip tersebut. Ya, kalau saya mengacu kepada ini ya, supaya nanti bisa dilihat, ini dari Maria Yesu ya. Prinsip keberlanjutan yang pertama itu adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, ini berkaitan dengan triple bottom line. Bagaimana perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi, dia mendapatkan keuntungan, kemudian dia mendapatkan keuntungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan alam dan mensejahterakan kehidupan manusia. Mensejahterakan kehidupan manusia banyak dimensinya. Salah satunya yang paling kita butuhkan adalah bagaimana perusahaan itu tidak terlibat kepada perilaku-perilaku negatif berkaitan dengan korupsi dan sebagainya. Maka perusahaan sesungguhnya harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan GRI, salah satu standar GRI yang berkaitan dengan kinerja sosial itu berkaitan dengan kemanusiaan adalah ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian ada perspektif antar generasi. Tadi saya mengatakan bahwa keberlanjutan memuaskan kehidupan atau memenuhi kebutuhan hidup hari ini dengan tanpa mengganggu generasi berikutnya untuk memenuhi kehidupan mereka. Maka dari itu perspektif antar generasi ini menjadi penting. Artinya sekarang generasi yang ada saat ini jangan sampai hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi generasi yang ada pada saat ini harus berpikir bagaimana generasi berikutnya bisa tetap aman, bisa tetap secara nyaman dia memenuhi kebutuhannya tanpa diganggu oleh pemuasan kebutuhan pada saat ini. Itu perspektif antar generasi. Kemudian ada pendekatan stakeholder. Nah, saudara, stakeholder adalah pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan kalau kita lihat definisi dasarnya adalah setiap individu atau kelompok ya yang bisa terpengaruh atau mempengaruhi kebijakan atau operasional perusahaan. Nah, ada beberapa definisi kemudian, kebetulan saya sempat membuat sebuah proposisi begitu tentang stakeholder, bahwa stakeholder tidak bisa kita lihat hanya dari segi pengorbanan perusahaan.
Tetapi stakeholder harus kita lihat dari manfaat yang didapatkan perusahaan berkaitan dengan keberadaan stakeholder itu. Maka saya mendefinisikan stakeholder adalah setiap individu dan atau kelompok yang mendapatkan manfaat atau berkontribusi dalam kaitannya dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita akan mengembangkan stakeholder kemudian yang mendapatkan manfaat dari perusahaan dan yang memberikan manfaat atau berkontribusi untuk keberlanjutan perusahaan. Ini perspektif stakeholder. Kemudian berikutnya ya life cycle thinking. Kita berpikir seperti sebuah siklus. Kalau implementasi dari siklus ini, ya kita bicara tentang input, proses, dan output. Maka di perusahaan dikenal sebagai apa yang kita sebut sebagai rantai pasokan. Jadi hubungan antara input, proses, dan outputnya perusahaan itu adalah hubungan antara pemasok, perusahaan, dan pelanggan. Seperti itu. Maka dengan demikian, kalau kita berpikir life cycle thinking ini, kita berpikir sebagai sebuah siklus seperti itu, maka perusahaan kemudian berpikir juga atau beroperasi bagaimana dia bisa memuaskan hulunya. Ya, kalau kita umpamakan hulunya itu adalah pemasok, kemudian bagaimana perusahaan mengatur operasionalnya dengan tata kelola yang baik, dan bagaimana perusahaan bertanggung jawab menghasilkan output yang tidak mengganggu lingkungan. Saudara-saudara, sekarang banyak sekali output yang dihasilkan itu ternyata mengganggu lingkungan. Contoh, pada saat saudara membeli laptopnya rusak dibuang. Nah, itu mengganggu lingkungan. Karena laptop yang dibuang itu adalah bagian dari limbah B3 dan seterusnya. Nah, maka dari itulah sekarang pada saat orang bicara tentang karbon, ya, bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap limbah-limbah polusi yang dihasilkan dari operasionalnya. Nah, itu kalau kita bicara berkaitan dengan berpikir secara siklus ya. Nah, kemudian ada ahli yang lain. Ini dari Timothy ya, dia bicara bahwa keberlanjutan itu dapat dicapai melalui pengurangan pemborosan. Saudara-saudara, pada saat kita bicara keberlanjutan, sesungguhnya kita bicara tentang keuntungan yang berjangka panjang. Sekarang yang berkembang adalah apa yang kita sebut sebagai sirkular ekonomi. Ya, mengurangi pemborosan berarti kita akan beroperasi secara inovatif. Kalau dalam bahasa saya, kita akan beroperasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dan itu dicapai hanya dengan inovasi yang terus-menerus dilakukan. Nah, maka dari itu, keberlanjutan itu akan mengurangi pemborosan. Bagaimana penggunaan sumber-sumber alam itu yang saudara mungkin mengenalnya dengan 3R ya. Ada reuse, reduce, recycle, kan gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana keberlanjutan dicapai melalui pengurangan pemborosan. Oke, keberlanjutan meningkatkan kualitas dan meningkatkan keberlanjutan. Oke. Kalau kualitas itu naik, bisa kita tingkatkan. Tentu itu adalah merupakan hasil dari sebuah inovasi. Saudara, meningkatkan kualitas itu akan bisa menjadikan kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Kualitas ditingkatkan melalui inovasi yang terus-menerus dilakukan. Inovasi yang terus-menerus dilakukan ini akan bermuara kepada bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bisa mendapatkan input secara ekonomis, mengelola sumber daya secara efisien, dan mencapai output sesuai dengan efektivitasnya. Nah, maka dengan demikian ya, meningkatkan kualitas itu akan meningkatkan keberlanjutan. Tidak ada keberlanjutan yang dicapai tanpa inovasi, dan tidak ada inovasi yang dilakukan tanpa bermuara kepada keberlanjutan. Itu yang berikutnya, silakan ya. Keberlanjutan dapat dicapai melalui penerapan sistem yang lebih baik. Itu sudah pasti ya. Bahwa sistem yang lebih baik akan mengantarkan kita berpikir secara sistematis. Mulai dari input, proses, dan outputnya, bagaimana mengelola ketiga hal itu menjadi sebuah rangkaian yang dilakukan secara terintegrasi
bisalah kita mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Itu kira-kira. Saya sering dengar mengenai akuntansi berkelanjutan, tetapi belum seberapa paham. Nah, jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan akuntansi berkelanjutan, dan apa tujuan dari akuntansi berkelanjutan? Selain itu, alat apa saja yang dipakai dalam akuntansi berkelanjutan? Akuntansi keberlanjutan, sustainability accounting, ya, itu adalah merupakan sebuah metode ya atau model akuntansi ya. Ini merupakan manajemen informasi baru dan metode akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan dan menyediakan informasi yang tidak saja berupa informasi keuangan, tetapi juga menyangkut permasalahan-permasalahan kualitatif, termasuk bagaimana perusahaan berpartisipasi atau ikut menjaga lingkungan yang terimplementasikan atau direpresentasikan dalam kinerja lingkungan mereka, berpartisipasi dalam menjaga kehidupan sosial yang terrepresentasikan dari kinerja sosial mereka. Jadi dengan demikian ya, kemudian akuntansi keberlanjutan ini akan mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas organisasi. Akuntansi keberlanjutan mencerminkan kontribusi akuntansi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari akuntansi keberlanjutan adalah menyiapkan penjelasan mengenai interaksi organisasi dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi kalau laporan keuangan mungkin belum bisa menjelaskan itu ya, saya tunjukkan. Kalau laporan keberlanjutan akan bisa menjelaskan bagaimana interaksi perusahaan dengan lingkungan, kehidupan sosial, dan masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Ya. Kemudian dalam pelaporannya pelaporan keberlanjutan menginformasikan untuk hal-hal yang bersifat ekonomi atau berhubungan dengan ekonomi, juga yang berkaitan dengan non-ekonomi, lingkungan, dan sosial. Itu kira-kira ya. Nah, itu tadi belum dijawab nih Pak. Alat-alat apa saja yang dipakai dalam akuntansi? Alat-alat yang dipakai dalam akuntansi keberlanjutan, kalau kita lihat ya, itu ada yang kita sebut sebagai ada akuntansi sosial. Ya. Kalau akuntansi keuangan kan sudah biasa ya. Oke, ada akuntansi sosial. Kalau di akuntansi sosial sekarang yang sedang banyak digunakan metodologinya adalah SROWI. SROWI adalah salah satu bentuk alat dari bagaimana sebuah organisasi ya mengukur kinerja dari program sosialnya. Maka di sana di akuntansi di SROWI itu social return on investment itu menghitung bagaimana dampak dari kegiatan sosial yang didapatkan dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Ada kemudian akuntansi lingkungan. Ya. Kalau akuntansi lingkungan banyak orang mungkin menyebutnya sebagai green accounting, silahkan. Ada green economy, silahkan. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana perusahaan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas lingkungan yang dilakukan, kemudian mengkalkulasi biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan, termasuk kemudian dia menghitung bagaimana manfaat dari program-program tersebut. Kalau di lingkungan, mungkin saudara kembali kepada yang tadi, ada sirkular ekonomi. Ya. Sirkular ekonomi kan menjadikan sesuatu yang awalnya menjadi sesuatu yang mengganggu, yang tidak berguna, tapi akhirnya bisa datangkan cuan toh, ya. Itu dirubah, diolah, kemana sampah menjadi barang-barang yang bisa menjadi souvenir yang bernilai. Ya, itu adalah memanfaatkan kemampuan berpikir dan berinovasinya seseorang, menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi uang dan menjadi penghasilan. Banyak loh orang-orang yang mendapatkan penghasilan dan hidup menjadi lebih baik dengan mengolah barang-barang seperti itu. Ya,
Itu kira-kira. Izin bertanya, setiap konsep pasti punya cerita sejarahnya sendiri. Begitu juga dengan akuntansi keberlanjutan. Bagaimana sih awal mula dari konsep ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Kalau kita lihat sejarahnya ya, oke. Sejarah akuntansi yang paling tua itu, ya, sejarah akuntansi yang paling tua itu kan ini, apa namanya, akuntansi keuangan ya. Maka saudara kemudian mulai diajarkan dengan siklus akuntansi, ya, oke. Kemudian membuat laporan keuangan. Intinya adalah bagaimana menghitung, calculate ya, menghitung hal-hal yang bisa dapat dikuantifikasi dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini ada rangkaian sejarahnya ya. Kalau akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan, kemudian kalau akuntansi non keuangan ini di sini kemudian ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bercerita tentang bagaimana sistem akuntansi itu bisa menghasilkan atau memberikan output atau informasi sesuai dengan kebutuhan manajemen. Maka sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi manajemen itu bedanya di sana. Kalau akuntansi keuangan sudah terstandar, kalau akuntansi keuangan sangat customized, tergantung kepada kebutuhan dari informasi yang dibutuhkan manajemen. Ternyata ya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen belum menjawab semua kebutuhan informasi dari pengguna laporan. Termasuk bagaimana perusahaan akan berpartisipasi atau berkontribusi untuk keberlanjutan kehidupan ini. Maka perusahaan harus dikelola dengan sustainability. Maka perusahaan harus berkelanjutan. Maka muncullah akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan ya, risetnya sudah banyak ya. Kemudian lembaga-lembaga di dunia juga sudah banyak berpartisipasi, salah satunya ISSB ya, yang kalau yang digunakan untuk menghasilkan laporan keberlanjutan itu atau yang menjadi standarnya kan GRI telah menerbitkan GRI standar. Bagaimana standar-standar itu akan memandu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutannya ya. Nah, perkembangannya kemudian akuntansi keberlanjutan ini ya, bisa kita lihat dia akan bisa berpecah menjadi dua. Ada akuntansi sosial, ada akuntansi lingkungan ya. Tetapi muaranya menjadi satu. Kalau yang menggunakan standar GRI itu dia akan menjadi laporan keberlanjutan. Saudara-saudara, kemudian sekarang dunia ini sedang disibukkan atau dunia akuntansi sedang disibukkan oleh aktivitas untuk membuat sebuah standar tunggal pelaporan. Maka kalau IFRS sudah memunculkan sekarang IFRS 1, IFRS 2 ya, berkaitan dengan akuntansi karbon dan seterusnya. Tetapi muaranya nanti diharapkan bisa menerbitkan sebuah standar yang bisa menjadi pedoman untuk menghasilkan laporan. Dan laporan itu hanya satu. Sekarang laporannya kan banyak. Ada laporan keuangan, ada laporan tahunan, ya, annual report ada sustainability report. Nah, jadi kalau begitu model laporannya, orang kan harus membaca 3 laporan itu. Para eksekutif itu kan dia tidak mau membaca yang rinci. Dia membaca yang, maka ada executive summary. Dia membutuhkan yang ringkas-ringkas saja, to the point saja, begitu. Nah, maka dari itulah kemudian standar pelaporan tunggal ini sedang bergerak untuk dihasilkan sehingga bisa membuat laporan hanya satu, ya, tetapi mencakup semua kebutuhan termasuk sustainability. Dan sustainability sangat penting. Itulah makanya saudara, sekarang berkembang akuntansi keberlanjutan. Itu kira-kira. Bagaimana yang pertanyaan tadi? Apakah sudah terjawab semua? Pertanyaan akuntansi keberlanjutan tidak hanya melibatkan pemahaman teori, tetapi juga menerapkan langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa metode ini bisa memberikan manfaatnya
Pertanyaannya, bagaimana caranya mengembangkan dan menerapkannya? Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan agar akuntansi bisa lebih efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Pada saat kita bicara bagaimana mengembangkan sebuah sistem, ya, kita kan akan melihat akuntansi keberlanjutan juga sebagai sebuah sistem, kan begitu ya. Nah, kalau itu modelnya, sistem ini kan bisa dikembangkan dengan dua cara. Satu, dengan cara memodifikasi sistem yang sudah ada, ya. Boleh kita berasal dari akuntansi keuangan atau sistem akuntansi yang sudah ada. Kita modifikasi dengan memasukkan unsur atau kebutuhan praktek keberlanjutan yang harus ada di sana. Ya, maka sistem itu akan berubah dengan mengkombinasikan kemudian akuntansi keuangan yang sudah ada ditambah atau berdasarkan manajemen requirement-nya, ya, kebutuhan manajemennya, kita masukkan unsur-unsur akuntansi keberlanjutan. Di sana akan ada, kita menambahkan sistem akuntansi yang terintegrasi itu akan ada akuntansi yang mengkuantifikasi masalah sosial dan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan dengan mengembangkan mulai dari awal. Wah, ini akuntansi keberlanjutan. Ya, berarti dari awal kita sudah menentukan apa kebutuhan informasi oleh manajemen, bagaimana sistem itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu, dan seterusnya. Berarti kita akan membangun sebuah sistem yang baru yang kita beri nama sistem akuntansi keberlanjutan. Nah, dengan demikian diharapkan sistem yang ada itu dua-duanya baik, ya, karena tergantung kepada kebutuhan. Ya, walaupun memang kalau bisa jadi ya kita memodifikasi sistem yang sudah ada dibandingkan dengan membangun sistem yang baru, itu bisa jadi lebih cepat selesainya membangun sistem yang baru. Karena kalau sistem yang sudah ada itu kan harus menghilangkan yang tidak perlu dulu, ya, dan seterusnya. Nah, itu juga memerlukan proses seperti orang bangun rumah. Kita bangun rumah, dari rumah yang sudah ada kita rubuhkan dulu rumahnya, kemudian kita bangun lagi, atau kita tempel-tempel yang perlu-perlu dan sebagainya, dibandingkan kita bangun rumah baru. Nah, itu tergantung kepada strategi masing-masing entitas atau masing-masing organisasi. Itu kira-kira. Tapi jalannya dua yang itu. Oke, ya. Akuntansi keberlanjutan adalah hal yang baru saya ketahui. Nah, saya sebagai akuntan pasti melihat perkembangan akuntansi di masa depan yang akan datang. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita harapkan dari akuntansi keberlanjutan di masa depan, dan bagaimana sih arah masa depan akuntansi keberlanjutan? Kalau pertanyaannya apa yang bisa diharapkan dari akuntansi keberlanjutan ke depan, ini kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau dari sudut pandang saudara sebagai mahasiswa, tentu saudara berpikir, kalau saya memahami akuntansi keberlanjutan, kira-kira prospek kebutuhan keahlian ini bagaimana ya nantinya, kan begitu ya. Saudara sekarang sedang berkembang, ya. Kalau pada saat ini perusahaan-perusahaan membuat laporan keberlanjutan itu masih bersifat voluntary, ya, sukarela, boleh buat, boleh tidak, ya. Pada perkembangan berikutnya, saya yakin ini akan menjadi mandatori. Perusahaan harus membuat laporan keberlanjutan. Yang sudah diwajibkan sekarang berdasarkan POJK 51 itu kan biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, dia harus membuat. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan perbankan, dia harus sudah membuat, ya. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara bisa membuat laporan keberlanjutan, hari ini saudara dicari. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang belum paham tentang ini dan belum bisa membuat laporan keberlanjutan. Sepertinya saya pernah mengikuti seminarnya bahwa dari OJK sendiri, ya, pada saat saya tanya, kenapa pada saat entitas tidak membuat laporan keberlanjutan, tidak disemprit? Biasanya kan setiap peraturan yang sifatnya mandatori kan harus diterapkan.
Jika tidak diterapkan kan ada sanksinya. Nah, jawaban dari OJK itu pada saat itu adalah kami belum siap untuk memberikan sanksi karena melihat keberadaan SDM di lapangan belum banyak yang bisa melakukan itu. Nah, maka dari itulah saudara-saudara, nanti kalau saudara-saudara ada di bidang keahlian itu, berikutnya banyak yang membutuhkan. Kenapa? Karena memang bentuk laporan keberlanjutan itu di samping ya saudara membuat laporan seperti laporan keuangan, ada fitur-fitur lain yang membutuhkan kreasi yang saudara harus bisa berimajinasi dengan baik sehingga tampilan laporannya menjadi bagus. Begitu. Jangan khawatir, saudara dibutuhkan untuk membuat laporan keberlanjutan. Sudah menjadi satu arah masa depannya, pasti akuntansi keberlanjutan ini akan menjadi kalau tidak menjadi substitusi, tetapi akan menjadi suplemen dari akuntansi yang sudah ada, sehingga bisa menghasilkan informasi yang komprehensif yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan nantinya. Begitu kira-kira ya. Ini menjadi wawasan baru bagi kita semua ya, saudara, termasuk saya masih belajar tentang keberlanjutan karena kan begitu luasnya hal yang harus kita pahami. GRI standar itu belum habis kita baca karena isinya banyak sekali, lebih banyak daripada PSAK kalau saya lihat ya. Tetapi ke depan itu memang akan terimplementasi, maka dari itu ya kita harus menuju ke arah itu, mempelajari itu dengan baik dan kemudian kita mengimplementasikannya. Itu kira-kira ya. Rajin-rajin kita ketemu seperti ini ya, semakin banyak kita ketemu, semakin banyak insight yang bisa kita dapatkan. Itu kira-kira. Terima kasih Ya. Bapak. Baik, untuk teman-teman mahasiswa akuntansi untuk Surabaya, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara talk show kita hari ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bayangkara Oke, atas terima waktu kasih dan ya. ilmu yang telah beliau bagikan. Nah, diskusi hari ini sangat memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya akuntansi keberlanjutan dalam dunia yang terus berkembang ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam menghadapi tantangan di masa depan, khususnya dalam profesi kita sebagai akuntan yang bertanggung jawab dan berwawasan luas. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif berpartisipasi baik melalui pertanyaan maupun diskusi. Partisipasi kalian menunjukkan betapa seriusnya kalian dalam mempersiapkan diri untuk menjadi akuntan profesional. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya berharap kita dapat bertemu lagi di acara-acara inspiratif berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam meraih mimpi-mimpi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.